Baik, kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, seminggu sudah kita lalui kembali, semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan kalau minggu lalu kita sudah membahas satu tema, yaitu jangan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat selalu firman Tuhan, kalau saudara lupa, dengarkan kembali rekamannya. Ya, dengarkan lagi kembali rekamannya di YouTube ya. Ya Bapak Ibu Saudara, karena apa? Firman Tuhan itu yang akan memberi kekuatan kepada kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu tema yang saya mau beri kepada kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita mau kembali belajar tentang 10 hukum Taurat yang langsung disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Akan saya sampaikan secara berseri Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ini ada 10 hukum Taurat, maka pagi hari ini kita akan belajar 2 hukum dulu. Ya, hukum pertama dan hukum yang kedua. Ya, jadi kita akan bahas ini karena seringkali banyak orang mulai melupakan ya hukum Taurat ini. Banyak orang mulai tidak mengerti lagi. Ya, bahkan beberapa gereja mungkin sudah lupa. Kalau ditanya juga anak-anak muda, coba sebutkan 10 hukum Taurat. Ya, pasti banyak yang sudah lupa. Betul ya? Ya, Rizal. Rizal siapa? Aldo. Hukum pertama apa Aldo? Akulah. Terus? Ya. Padahal sudah di CD dia ya. Sudah CD. Harusnya itu kalau orang CD itu pengakuan iman rasuli itu harus hafal, doa Bapa kami itu harus hafal, 10 hukum Taurat itu harus dihafal. Ya, biasanya ya kalau orang naik CD gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kita akan baca saja ya. Di dalam ayat yang pertama kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Kita baca sama-sama. Keluaran 20 ayat yang pertama. 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Luar biasa, katakan amin. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Keluaran ini merupakan perkataan yang langsung disampaikan oleh Bapa Allah kepada Musa di mana? Di Gunung Sinai. Ya. Jadi waktu Musa disuruh naik ke Gunung Sinai, ya, di sana Allah menyatakan dirinya, ya Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Dan dia langsung berbicara, bahkan 10 hukum itu Bapak Ibu Saudara ditulis oleh Allah langsung. Ya, 2 loh batu itu. Namun ketika Musa turun, apa yang terjadi? Dia melihat bangsa Israel sudah menyimpang dari kesetiaan mereka terhadap Allah. Karena mereka berpikir Musa tidak turun-turun, mereka berpikir Musa sudah mati. Akhirnya apa yang mereka kerjakan? Mereka mengumpulkan emas dari semua penduduk Israel yang ada. Akhirnya dibentuklah sebuah patung. Yaitu patung apa? Anak lembu emas. Dan mereka berkata, inilah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, betapa cepatnya hati manusia menyimpang dari sebuah kebenaran. Terlalu cepatnya manusia. Kalau kita lihat ya, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kurang banyak apa mujizat yang Tuhan sudah nyatakan. Kurang penyertaan Tuhan, kurang seperti apa dalam kehidupan mereka. Kurang apa?
Laut terbelah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apalagi? Mana disediakan, makanan disediakan, air disediakan. Tetapi ketika Musa, mereka pikir tidak turun-turun, hati mereka begitu gampangnya untuk apa? Menyimpang. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah yang mereka sembah. Ya, ini dicatatkan untuk menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini. Bagi semua kita, orang-orang yang percaya. Menjadi pelajaran, makanya dikatakan di dalam 2 Timotius 3, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Jadi semua tulisan-tulisan ini, semua firman ini dituliskan, salah satunya adalah untuk mengajar kita. Ya, untuk memperbaiki tingkah laku kita. Untuk apa lagi Bapak Saudara? Ya, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, ya, untuk menegur orang. Ya. Jadi kita lihat, jadi di sini dicatatkan untuk mengajar kita. Jangan sampai kita kembali mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat kembali ya, 10 hukum Taurat ini memang di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, ketika Yesus ditanya, hukum manakah yang terutama? Jadi ada yang mencoba Yesus ketika mereka bertanya kepada dia, ya, hukum mana yang, dari 10 hukum Taurat ini, mana sih yang terutama? Mana sih yang paling penting? Dan Yesus menyimpulkan, ya, 10 hukum itu menjadi dua hukum. Sebenarnya satu hukum jadinya, yaitu hukum kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi akal budi harus dipakai. Makanya di dalam kekristenan kita, banyak orang berkata cukup imani. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar. Kenapa? Untuk memperlengkapi akal budimu. Ya. Hatimu percaya, tapi akal budimu juga bekerja. Jadi bukan iman yang pasif, tetapi kita adalah iman yang aktif, Bapak Ibu Saudara. Sekaligus kita, sebentar saya ganti dulu. Percaya sekaligus kita, akal budi kita berpikir tentang Allah, untuk mengenal Allah lebih lagi. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Dari apa yang Dia nyatakan, dari apa yang Dia singkapkan kepada kita. Bukan kita yang mereka-reka Allah itu seharusnya seperti ini, Allah itu seharusnya seperti ini, dan seperti ini. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menentukan Allah itu harus A, Allah itu harus B, Allah itu harus C, Allah itu harus D, itu bukan Allah lagi. Karena apa? Kita sendiri yang membentuk Allah. Tetapi kita mengenal Dia dari apa yang Dia singkapkan, dari apa yang Dia nyatakan, dari apa yang Dia bukakan bagi kita. Maka manusia bisa mengenal Dia. Nah, kita akan bahas ayat demi ayat dari ayat 1 sampai ayat 6 Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama dikatakan lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Itu di dalam ayat yang pertama dituliskan demikian. Kalau kita lihat Allah berfirman, Allah berbicara kepada umatnya, Allah berbicara kepada anak-anaknya dengan berbagai banyak cara. Ya, kalau kita lihat peristiwa Musa, ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, Dia berbicara melalui apa? Menyatakan diri dalam rupa api. Ya, api tapi tidak membakar. Ya, api tapi tidak membakar. Sekali lagi saya katakan ini peristiwa yang luar biasa, mujizat. Di mana? Coba saudara cari, ada nggak api yang tidak bisa membakar? Ya. Pasti saudara tidak akan bisa temukan sebuah api tapi tidak bisa membakar. Kecuali kalau saudara pergi ke tempat permainan anak-anak, ya, permainan anak-anak itu ada lidah api, ya, lidah api, ya. Itu bukan lidah api. Itu kayak kain, ada lampu, ya, ada lampu dari sana. Jadi seperti merah seperti api.
Ya makanya ketika dipegang, oh ternyata bukan. Ya, itu mainan. Tapi coba saudara cari api sungguhan. Ya, kita hidupkan di sini. Api sungguhan. Apakah dia membakar atau tidak? Pasti semuanya namanya jenis api pasti membakar. Tapi ketika Allah menyatakan dirinya, menampakkan diri kepada Musa dalam rupa api, api itu tidak membakar rumput sekelilingnya. Itulah untuk menyatakan bahwa, makanya Musa percaya bahwa yang datang ini bukan setan, Bapak Ibu Saudara. Yang datang ini bukan hantu, tetapi yang datang ini adalah penguasa dari segala bumi ini. Makanya dia berkata, siapakah engkau? Ya. Siapakah engkau? Kalau mereka bertanya nanti, siapakah engkau? Apakah Allah punya nama, Bapak Ibu Saudara? Saya ingin katakan Allah tidak punya nama. Ketika dia memperkenalkan kepada Musa, waktu Musa bertanya, siapakah engkau? Kalau nanti bangsa Israel bertanya, siapakah engkau? Apa dia jawab? Aku adalah aku. I am who I am. Itu namanya dia. Apakah itu sebuah nama? Ya, itu bukan sebuah nama. Tapi dia menyebut dirinya I am who I am. Aku adalah aku. Ya, yang di dalam bahasa Ibrani akhirnya dipakai kata YHWH. Ya. Yahweh. Ya, Yahweh. Dan orang Ibrani, ya, orang Israel, orang Yahudi tidak menyebut Yahweh, tetapi mereka sekarang menyebut Elohim, ya, atau Adonai, atau Hashem. Apa sih arti Hashem? Arti Hashem itu adalah nama itu. Ya, Hashem itu menunjuk nama itu. Nama yang mana? Aku adalah aku. Ya Bapak Ibu Saudara ya, paham ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Di sinilah kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak butuh perantara untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Dia tidak butuh perantara malaikat. Ya, hai malaikat. Malaikat Gabriel, kamu ngomong ke Musa. Malaikat Gabriel terbang datang ke Musa. Musa, Tuhan ngomong seperti ini. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi dia datang langsung. Berbicara langsung kepada Musa. Makanya kita katakan, memang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang transenden. Tahu arti transenden Bapak Ibu Saudara? Allah yang begitu jauh, yang tak tersentuh, yang tak terhampiri. Itulah Allah transenden. Namun Allah yang transenden ini juga adalah Allah yang imanen, yang diam di dalam diri kita, yang mau mendekat dalam diri kita. Ya, itu Allah kita. Ya, beda dengan Allah-Allah yang lain, Bapak Saudara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama Saudara harus ingat, Allah mengucapkan segala firman ini bentuk dari apa? Kemahakuasaannya Dia. Ya, kekuatannya. Ya, Dia tidak butuh perantaran orang lain untuk menyampaikan firman-Nya. Nggak butuh. Dia bisa langsung datang. Dia bisa juga menyuruh. Ya, dia juga bisa menyuruh. Ya, dia menyuruh Gabriel untuk berbicara kepada Maria. Bisa dia suruh. Tetapi dia bisa juga berbicara secara langsung kepada orang-orang pilihannya. Ya, tidak semua orang, tetapi orang-orang pilihannya. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, kemudian dikatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Ya. Yang kedua, dia memperkenalkan kembali siapa dia. Dikatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan ini huruf besar semua, itu menunjuk kepada Yahweh tadi. Ya, kalau saudara temukan di dalam Alkitab itu kadang-kala kan saudara lihat ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya huruf kecil, ada Tuhan huruf T-nya kecil, yang lainnya besar, T besar, yang lainnya kecil. Ada Allah seperti ini kan, ada Allah A-nya besar, yang lainnya kecil. Ada juga Allah yang A semuanya huruf besar. Ya, jadi saudara nggak usah bingung. Ya, karena apa? Dalam penyebutan itu kita akan memahami ketika semua huruf itu ditulis huruf besar semua, maka itu merujuk kepada nama itu. Yaitu apa? Yahweh, YHWH. Ya. YHWH itu tadi itu. Ya, maka ditulis dengan huruf besar untuk membedakan. Ya, tapi kalau ditulis hanya huruf besarnya T-nya saja,
itu merujuk kepada siapa? Tetap kepada dia, tapi berganti menjadi sebutannya Elohim, ya, Adonai, ya Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi supaya nggak bingung. Ya, memang kalau kita belajar Alkitab ini perlu sangat-sangat mendalam, ya, sangat-sangat mendalam. Karena apa? Sebutan atau panggilan kepada yang maha kuasa itu, ya orang Israel, mereka tidak mau pakai kata Yahweh karena itu nama yang sangat kudus dan mereka sangat sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Di dalam hukum yang keberapa? Yang keempat dikatakan jangan mengucapkan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi nggak mau mereka. Jadi kalau mereka dalam penyalinan Alkitab, kitab-kitab ini, ketika penulis atau penyalin, ya misalnya ada buku dia salin ulang gitu ya, dia salin ulang ya, ketika dia sampai ada kata Yahweh, setelah dia catat itu ada kata Yahweh, setelah dia catat maka penanya dia patahin, dia buang, dia ganti yang baru. Itulah begitu luar biasanya mereka menjaga kekudusan nama Tuhan ya. Nah jadi di sini dia memperkenalkan akulah Tuhan Allahmu. Siapa dia? Yaitu apa? Di sini Allah menyatakan siapa dia? Yaitu yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Ya, itulah Allah yang mereka sembah. Allah yang sudah menyatakan kekuasaannya yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Kenapa? Selama mereka di Mesir itu mereka mengalami yang namanya perbudakan yang luar biasa. Ya. Katanya ya Bapak Ibu Saudara, piramida yang di Mesir itu hasil pekerjaan dari bangsa Israel ketika masih mereka di tanah Mesir, dipaksa untuk membangun itu. Itu katanya, ya perlu diselidiki lagi secara ilmiah ya. Tapi menurut beberapa ahli itu merujuk ketika bangsa Israel masih ada di tanah Mesir, maka dibangunlah piramida itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ketika seseorang ada dalam genggaman kekuasaan seseorang, ya, dia tentu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Ya, kita sebentar lagi akan masuk kepada hari raya kemerdekaan kita. Ya. Memang selama kita dijajah, ya kalau katanya Belanda menjajah kita sekitar 350 tahun. Itu jangka waktu yang luar biasa panjang. Ya, luar biasa panjang, 350 tahun itu berapa generasi? Berapa generasi? Ya, berapa keturunan itu? Berarti udah kakeknya itu orang-orang terjajah semua. Kenapa mereka tidak bisa melepaskan diri dari jajahan? Karena yang menjajah mereka orang yang lebih kuat. Paham ya? Karena yang menjajah mereka orang yang lebih kuat. Ya. Kemudian setelah Belanda ya kalah perang dengan Jepang, ya, Jepang masuk. Apakah Indonesia bebas merdeka? Enggak juga. Malah tetap terjajah. Ya. Melawan Jepang. Enggak menang juga. Pada akhirnya kenapa kita bisa menang? Kenapa Indonesia bisa merdeka? Kalau lihat sejarahnya. Sejarahnya ketika Amerika ngebom Nagasaki dan Hiroshima dengan bom nuklir. Boom. 2 kota hancur. Ketika itu terjadi dan Jepang berpikir kalau mereka tidak menyerah, mereka takut semua kotanya akan hancurkan. Akhirnya mereka menyerah kepada sekutu. Ya. Melihat itu ketika mereka sudah menyerah, maka Soekarno dan pendiri bangsa kita mengambil kesempatan untuk menyatakan kemerdekaannya. Memang kita berjuang, tetapi perjuangan kita akhirnya bisa sampai kepada tujuan karena ada pertolongan, betul nggak? Ya. Malaysia, mereka nggak pernah berjuang, ya nggak pernah berjuang. Karena apa? Kemerdekaan mereka itu sebuah pemberian dari siapa? Yang lebih berkuasa, yaitu Inggris. Jadi artinya kalau ada orang yang diperbudak, kalau ada orang yang mengalami tawanan,
Dia tidak bisa melepaskan dirinya kalau tidak ada yang menolong. Ya begitulah bangsa Israel. Selama mereka di Mesir, tidak ada yang menolong. Tapi ketika Allah menyatakan dirinya, aku akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Dan itu digenapi oleh Tuhan. Dan inilah yang dia katakan kembali, akulah Allah, Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkataan ini juga harus kita senantiasa ingat, siapa sih Allah yang kita sembah. Ya. Ketika kalau kita tarik ke dalam diri kita pribadi, siapa sih dia? Maka kalau kita katakan, dialah Allah yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Ya, saya bacakan buat kita. Tetapi dikatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi ketika saudara mengingat siapa sih Allahmu, ya, saudara akan mengingat Dia adalah yang telah membebaskan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus saudara ingat. Ya. Jangan ingat permasalahanmu terus. Ya. Banyak orang akhirnya lupa Tuhan. Ya. Lupa siapa yang telah menolong. Karena apa? Karena merasa bebannya terlalu berat. Kadang orang enggak, Bapak Ibu ya, sebagai hamba Tuhan, kadang orang nggak percaya kalau kita lagi nggak ada duit gitu ya, nggak percaya. Dibilang lagi nggak ada duit nggak percaya. Ah masa sih, masa nggak ada duit gitu ya. Nah kemarin kakak dari Batam bilang, aduh tolonglah begini-begini. Dia kirim rekeningnya sama kami. Dia screenshot rekeningnya, dia tunjukkan rekeningnya sama kami. Inilah duitku tinggal sebegini. Ya istriku bilang, ayo kita tunjukkan rekening kita. Ya saya bilang, jangan screenshot, videoin. Ya, dari M-Banking itu, videoin, jadi buka, jadi tidak ada rekayasa. Ya, kirim sama dia, kaget dia. Bagaimana kalian hidup, uang kalian tinggal 300.000 katanya. Bagaimana hidup dengan uang yang cuman 300.000 rupiah. Dan berpikir orang, itu hanya rekayasa, tapi itulah sebuah kenyataan. Ya. Kenapa? Ngapain pikirin? Kalau Tuhan sudah tolong kita di yang lalu-lalu, pasti Tuhan akan tolong kita, Dia akan datang. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan terlalu berpikir, aduh, sudah nggak ada ini, sudah nggak ada ini. Akhirnya apa? Hati dan pikiranmu terfokus kepada masalahmu dan lupa bahwa akulah Tuhan Allahmu yang telah menolong engkau. Lupa dengan perkataan firman Tuhan. Jadi pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ingat selalu siapa Dia. Ya. Siapa sih? Kalau kita coba ya definisikan, apa sih kata Allah? Apa sih arti Allah? Saudara paham nggak? Apa sih arti Allah? Nanti ada juga peribahasa yang berkata Allah bisa karena biasa. Ya, Allah bisa karena biasa. Ya. Allah ini apa sih artinya? Ya, tentu berbeda ya, Allah bisa karena biasa dengan kata Allah. Ya. Ya, kalau bagi saudara-saudara kita, ya sepupu kita, ya Allah itu adalah proper name, ya nama untuk sesembahan mereka. Ya, tetapi bagi kita apa sih makna Allah itu apa sih? Ya, coba kita pikir ya. Kalau saya pikir Bapak Ibu Saudara ya, Allah itu adalah sesuatu yang kita percayai, yang kita yakini bahwa Dialah yang maha kuasa.
Ya, sosok yang kita yakini bahwa dia adalah yang maha kuasa. Kalau di bahasa Batak dipanggil dia Debata. Ya. Kalau dia di Jawa dipanggil kata Gusti. Kalau dia dipanggil di daerah timur dipanggil dengan kata Tete. Tete manis. Ya. Jadi beda. Jadi ketika orang Batak memanggil Debata, hati dan pikirannya tertuju kepada sosok yang luar biasa maha kuasa. Ya. Nah, ketika kita berkata Allah, maka saudara akan berpikir kepada apa? Sesuatu sosok yang luar biasa dan maha kuasa. Bagi kita kekristenan, Allah itu bukan nama, tapi itu adalah sebutan atau gelar bagi penguasa dunia ini. Siapa namanya? Aku adalah aku, kata firman Tuhan, yaitu Yahweh. Kalau mau kita pakai namanya, siapa namanya? Yahweh. Dan nanti di dalam perjanjian baru, Yesus memperkenalkan lagi, Yahweh itu siapa? Panggillah dia Bapa. Karena itu berdoalah Bapa kami yang di sorga. Jadi Yesus memperkenalkan Allah yang tak terhampiri itu dengan panggilan Bapa. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah jadi ingat selalu, makanya akulah Tuhan Allahmu. Ketika kita mengingat, siapa sih yang sudah membebaskan, melepaskan kita dari kutuk maut? Siapa sih yang sudah membebaskan kita dari kutuk dosa, hukum dosa? Ya, Allah tidak pernah menciptakan, kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian, ketika Allah mau menciptakan manusia, dia tidak pernah berpikir untuk pada akhirnya manusia ini mati. Ya, kalau kita lihat, kenapa? Di dalam, coba kita lihat ya, di dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian, sebentar saya baca ya. Ya, dikatakan bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan, dia melihat bahwa semuanya baik. Di mana Flo? Ya, nanti kita ayat 31. Oh iya, kenapa? Ya, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Ya. Dikatakan sungguh amat baik, artinya tidak ada kecacatan, sempurna, perfect. Semua yang dijadikan itu sungguh amat sangat baik. Ya, manusia diciptakan dengan sangat baik. Dan tidak ada kata-kata Tuhan bahwa ketika dia menciptakan manusia maka manusia pada akhirnya mati. Apa yang menyebabkan manusia mati? Apa yang menyebabkan manusia mati? Firman Tuhan berkata begini, Adam, semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan dan buah yang baik dan jelek, yang baik dan itu, dan juga buah kehidupan yang ada di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Jadi manusia mati karena apa? Melanggar firman. Karena Adam gagal untuk mengikuti perintah Tuhan, dia makan buah itu, maka konsekuensinya Adam dan Hawa mati. Maka semua manusia pada akhirnya mati. Itu akibat
dosa. Itulah yang disebut dengan dosa waris, Bapak Ibu Saudara. Adam mewariskan kematian buat kita. Iya. Kalau Adam tidak berdosa, karena tidak dicatat di Alkitab, di dalam Kejadian, pasti mereka masih hidup. Ya, masih hidup. Tapi karena mereka gagal mengikuti perintah Tuhan, mereka jatuh dalam godaan si setan, ya, akhirnya mereka mati. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati, tetapi karena dosa akhirnya manusia mati. Ya, oleh karena itulah kita butuh pendamaian. Ya, kita butuh berdamai. Ya, pendamaian. Ya, kita tidak bisa berdamai sendiri dengan Allah. Kita butuh perantara. Maka siapa yang bisa menjadi perantara yang sempurna? Dirinya sendiri. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Manusia tidak bisa menjadi perantara. Tetapi siapa yang bisa? Yang sempurna. Yaitu siapa? Ya dirinya sendiri. Ya, makanya banyak orang berpikir kata Tritunggal itu agak sulit untuk dipahami. Ya, agak sulit. Kita tidak mempercayai ada 3 Tuhan. Ingat ya di kekristenan ya. Kita tidak pernah berkata bahwa di Kristenan ada 3 Tuhan. Atau kita tidak pernah berkata di dalam kekristenan ada 3 Allah. Ya, tetapi satu Allah yang memiliki 3 pribadi yang tak terpisahkan. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itulah konsep Trinitas, Bapak Ibu Saudara, ya, Tritunggal, ya. Satu hakikat, 3 pribadi, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Gampangnya begini, Allah yang menyatakan firman itu, ya, yang menyatakan firman manusia pasti mati kalau berdosa, ya. Hukumannya Allah itu adil nggak? Adil. Dia tidak bisa membatalkan firman-Nya. Apa yang keluar dari mulut Tuhan harus terjadi. Ya, apa yang sudah difirmankan harus terjadi. Dia nggak bisa membatalkan. Ya, manusia mati pasti mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena di satu sisi Allah yang adil memiliki juga sifat Allah yang penuh kasih. Ya, karena begitu besar kasihnya maka dia mengutus. Siapa yang dia utus? Anaknya. Siapa anaknya itu? Firman. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah, sosok yang tak terhampiri ini, ya, yang tak terjamah, yang orang tidak pernah melihat rupanya, dan kita tidak bisa melihat dia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah. Itulah yang diperkenalkan Yesus dengan panggilan Bapa. Paham ya? Jadi pribadi yang, ya kalau ada ini ya, pribadi yang besar, yang maha ini, Bapak Ibu, yang maha, yang luar biasa ini, ya, pribadi yang maha ini kita diperkenalkan Kristus, ya, panggilannya bagi kita sekarang, yaitu dengan panggilan Bapa. Ketika saudara panggil Bapa, maka saudara hati dan pikiranmu tertuju kepada pribadi yang tak terhampiri, ya, yang tak terhampiri. Ya. Nah, karena dia tak terhampiri, karena dia penuh kasih, maka dia mengutus anaknya, yaitu apa? Firman-Nya, ya, mengambil wujud menjadi manusia. Supaya apa? Manusia ini, manusia yang sempurna ini menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kita. Karena apa? Kita butuh pendamaian. Dan semua pendamaian dikatakan harus melalui korban darah. Ya. Tidak ada yang sempurna, maka Allah sendiri yang turun mengambil rupa menjadi manusia, nuzul menjadi manusia, ya, yaitu dalam diri Yesus. Paham ya Bapak Ibu ya, dalam diri Yesus. Nah, Yesus inilah yang akhirnya berkorban sampai mati di kayu salib. Banyak orang mengolok-olok dia. Sampai sekarang banyak orang mengolok-olok. Kok Tuhanmu mati? Siapa bilang Tuhan kita mati? Tuhan tidak pernah mati. Ya, dengar ya, Tuhan tidak pernah mati. Yang mati apanya? Dagingnya ini, tubuhnya yang fana ini yang mati. Memang daging ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, dia harus mati. Tetapi roh yang ada tidak pernah mati. Tuhan yang menghidupkan itu tidak pernah mati. Makanya waktu dia disalib dikatakan
Tidak ada satu orang pun yang bisa membunuh juga. Yang ada adalah apa? Ketika dia disalib, maka dia kata, aku menyerahkan nyawaku. Paham ya Bapak Ibu ya? Aku menyerahkan nyawaku. Ya, ini agak berat memang. Ya. Itulah, makanya kita menyebut pribadi sebagai pengantara kita dengan Allah yang tak terhampiri tadi, yaitu Yesus. Keluar dari mana Yesus? Dari mana dia datangnya? Yesus berkata, aku datang dari Bapa. Aku keluar dari Bapa. Aku keluar dari Bapa yang tak, yaitu firman tadi. Jadi Bapa dia punya firman. Paham ya? Bapa punya firman. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata, aku akan mengutus penolong yang lain. Aku akan minta kepada Bapa dan aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus memberi kehidupan. Ya, Allah itu adalah Roh. Ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan sampai di sini saudara sedikit bisa memahami. Itulah sedikit konsep tentang Tritunggal yang kita pahami. Ya, bukan 3 Tuhan, bukan 3 Allah. Ya, tapi satu Allah, satu hakikat, memiliki 3 pribadi yang tak terpisahkan. Ya, yang tak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Bapa bukan Yesus, memang. Karena apa? Bapa tidak pernah menjadi tidak pernah turun. Yang turun adalah firman yang menjadi manusia, yang menyertai manusia, rohnya. Bukan pribadinya yang maha tadi, yang tak terhampiri tadi. Kalau dia yang turun, habislah kita semua. Mati semua manusia, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Jadi, ingatlah, akulah Tuhan Allahmu, kata firman Tuhan. Siapa dia? Ya kalau kita lihat sekarang Bapa dan Yesus yang menjadi pengantara kita. Ya. Dan dikatakan kalau saudara ingat, lihat ya, Sema Israel. Ya. Sema itu kalau di dalam Ulangan 6 itu ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang esa dikatakan. Ya, Sema Israel Elohim Adonai Elohim Echad. Ya, itu katanya dengarlah Israel, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Esa dipakai kata Echad. Ya. Echad ini, kalau kita lihat ya, Echad ini banyak di dalam Alkitab dipakai kata Echad. Siapa sih yang Echad ini? Kalau kita lihat di perkataan Yesus sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Ketika ayat ini diterjemahkan ke dalam dipakai dalam bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, aku dan Bapa satu, perkataan Yesus, itu dipakai kata ani. Ya, ani ve'aba ehad. Ya, jadi dipakai kata ehad juga. Jadi yang ehad ini Yesus perkenalkan ani ve'aba ehad. Aku dan Bapa satu. Jadi yang esa ini adalah siapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi kalau mau kita pakai terjemahan sebenarnya, kalau memang ehad itu harus diterjemahkan dengan kata esa. Kalau ehad itu diterjemahkan kata esa, maka seharusnya ketika perkataan Yesus yang berkata aku dan Bapa satu, maka seharusnya bukan dipakai kata satu, tapi dipakai kata apa? Aku dan Bapa esa. Paham ya di sini ya? Nah, itulah luar biasanya ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Kita orang-orang di luar sana banyak tuduhan-tuduhan yang tidak jelas tanpa mau meneliti lebih dalam lagi. Ya, itu yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dikatakan begini. Perintah Tuhan jelas, jangan ada padamu Allah lain. Ya, yang ketiga ya, dari ayat yang ketiga dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Ini jelas perkataan. Nah, kalau kita saudara lihat di situ kata Allahnya A-nya huruf kecil semua. Ya, tadi berarti kita sudah bahas ya, karena A-nya huruf kecil semua berarti itu menunjuk kepada sesuatu yang kita anggap lebih tinggi berkuasa dari diri kita. Ya, yang akhirnya apa? Kepadanya kita tunduk dan menyembah Dia. Tentu zaman sekarang, ilah-ilah zaman sekarang banyak. Allah-Allah zaman sekarang banyak. Ya. Semua hal kita bisa menjadikan Allah dalam hidup kita. Ya. Banyak orang menjadikan Allahnya apa? Uangnya. Banyak orang menjadi hamba uang, makanya dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Banyak orang sekarang menjadi hamba uang. Ya, memperhambakan diri terhadap uang. Ya. Kalau uangnya berkurang,
udah mulai pusing dia. Ya, saya ada joke ya, ini khusus untuk orang Batak katanya. Ya. Orang Batak itu matematika pintar Bapak Ibu Saudara. Ya. Kali-kali sama tambah-tambah itu pintar. Sangat pintar. Kali-kali sama tambah-tambah. Tapi nggak pintar kalau kurang-kurangan, apalagi kalau bagi-bagian. Jangan sampai kurang, apalagi dibagi. Sama aku aja kurang. Itu orang Batak yang belum bertobat. Amin. Ya, di sini semua sudah orang Batak yang bertobat. Amin. Enggak ada aminnya. Iya. Kita harus pintar semua. Amin. Mau dia kali-kali, mau tambah-tambah, mau kurang-kurang, apalagi bagi-bagi. Ya, tidak ada masalah bagi kita. Amin. Bagi saja. Karena tidak akan kekurangan orang yang memberi. Camkan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak akan berkekurangan orang yang memberi. Itu sudah pasti. Ya. Kurang karena apa? Kita yang merasa kurang. Padahal kalau kita cukupkan pasti cukup. Ya. Makanya kalau di dalam falsafah Jawa itu bagus. Ya. Mangan ramangan sing penting ngumpul. Ya kan? Yang penting ada kesehatian, itu penting. Ya. Nah kalau orang Batak ada lagi peribahasanya, sedikit cukup, banyak habis. Ya, sedikit cukup, banyak habis. Itu peribahasa yang bagus. Jadi apa? Ketika ada yang sedikit, maka kita jangan bilang kurang, tapi kita bilang apa? Cukup. Ya. Ketika rekening kami tinggal 300.000, nggak pusing saya. Pasti Tuhan cukupkan. Ya, saya ngomong ini bukan supaya saudara tergerak hati minta rekening saya ya. Ya, kalau ada boleh juga. Iman bisik-bisik namanya. Ya. Nah, banyak orang mulai menjadikan uang sebagai allahnya. Apalagi banyak orang menjadikan bisnisnya menjadi allahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kagum ya. Kami pulang gereja ada satu restoran. Kalau hari biasa kita lihat rame banget. Pengen mampir gitu. Ya ada namanya itu bebek muda. Ya, akibat bebek muda. Ya, bukan akibat janda muda ya. Tapi akibat bebek muda. Itu restoran setiap kali kita lewat hari biasa rame banget. Jadi kalau kita ini kan biasanya hari Minggu bisa kumpul sama-sama ya untuk pergi keluar. Kalau hari biasa jarang kami keluar karena kan anak-anak sekolah capek gitu ya. Hari Minggu inilah kesempatan untuk kita kadang-kala kalau ada berkat makan sama-sama. Pas lihat ada ini rame banget, coba deh nanti hari Minggu kita coba. Pas lewat Bapak Ibu tutup. Rasanya aduh kok tutup ya, padahal hari biasa rame banget. Kok hari Minggu tutup? Mungkin karena lagi ini karena lagi ini kali ya sibuk kali, capek kali ya, mungkin sore buka. Sore juga ke sana tutup. Mungkin karena ada kesibukan hari ini doang ini, seminggu ini doang. Minggu depannya lagi kami lewat, tutup. Dan setiap hari Minggu ketika kami lewat, dia tutup. Saya nggak tahu apakah pemiliknya orang Kristen, orang percaya atau tidak. Tapi kalau dia orang percaya itu luar biasa. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dia mau menguduskan satu hari, nanti kita akan bahas itu. Ya, satu hari itu memang untuk Tuhan udah. Jadi dia tidak lagi dipusingkan dengan bisnisnya, tidak lagi dipusingkan dengan urusan-urusannya. Tapi dia berkata, aku mau menguduskan hari Sabat. Benar-benar melepaskan semua kegiatannya. Ya, tidak lagi menyibukkan diri dengan bisnis dan urusannya. Banyak orang kan masih, hari Minggu itu kadang orang gak mau. Padahal Tuhan bilang memang itu adalah istirahatmu, waktu kamu untuk istirahat. Tapi banyak orang mulai hari Minggu rame. Ya, nggak berani bayar harga. Hari Minggu rame, karena hari Minggu libur pasti orang datang. Ya, saya bisa saksikan itu di restoran itu ya. Saya nggak tahu, saya nggak kesampaian terus makan di situ. Saya mau tahu siapa yang punya. Hari biasa rame. Dalam logika saya, sehari biasa saja rame, apalagi hari Minggu, betul nggak? Tapi dia tutup loh. Dia berani bayar harga. Nah kadang-kala kita masih suka disibukkan dengan hal-hal yang lain.
Nah saudara, memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Hari Minggu, hari Sabat itu adalah hari perhentian. Hari kita stop dulu untuk semua kegiatan kita. Ya. Kapan terakhir saudara jalan-jalan sama anak-anakmu? Bawa keluar. Ya. Kapan terakhir? Sama-sama ya, satu keluarga ya healing-healing tipis-tipis gitu ya. Ya, kapan terakhir? Aduh, nggak tahu Pak, kapan ya? Paling pas ada pesta. Iya, paling pas ada pesta. Ayo kerjakan, lakukan. Ya, gandeng anak-anakmu, gandeng suamimu, gandeng istrimu. Nggak perlu mahal-mahal Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak perlu mahal-mahal untuk pergi. Untuk apa? Refreshing sama-sama. Jangan sibukkan dirimu dengan perkara-perkara duniawi ini. Karena perkara-perkara duniawi ini tidak akan pernah ada habisnya. Banyak orang menyibukkan diri dengan perkara-perkara duniawi sehingga lupa kepada anak dan istrinya dan suaminya. Ya, saya dorong jemaat ya, hari Sabat itu adalah hari perhentianmu. Stop mikirin yang ini. Aku mau pikirin Tuhan dulu. Ya, stop lakukan hal-hal yang lain. Ya, kalau punya kerjaan, kalau berani bayar harga, Tuhan akan lipat gandakan. Tutup. Ya, pasti Tuhan akan berkati di hari-hari yang lain. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara, tapi banyak orang yang memberhalakan, yang akhirnya menjadikan bisnisnya sebagai Allahnya. Dia tunduk kepada bisnisnya, dia lupa untuk tunduk kepada firman. Itulah yang disebut dengan jangan ada Allah lain. Apalagi, ya, hobi kita, ya, kesenangan kita. Ya, banyak anak-anak muda ya, hobi apa? Main games, sampai lupa hari Minggu. Ya. Ya, di gereja juga main game, ya kan? Ya, di gereja juga main game. Saya agak ini ya, ada rekaman gitu ya, di sebuah gereja, semua nunduk ketika khotbah, semuanya tunduk kepala. Memperhatikan apa? Bukan memperhatikan Alkitab, tapi memperhatikan HP. Apa yang dikerjakan? Main games. Saya mau katakan terkutuk orang-orang demikian. Iya, saya nggak teringaling-aling, saya terkutuk orang-orang demikian yang menganggap sepele sebuah ibadah. Iya, bagaimana engkau menganggap sepele sebuah ibadah dan bagaimana Tuhan akan menghargaimu? Engkau sendiri tidak menghargai hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya agak keras ngomong seperti ini. Kita kalau saudara dapat undangan, ketemu dengan Jokowi, saudara bagaimana? Pagi-pagi saudara nggak bisa, mungkin malam udah nggak bisa tidur. Iya, aku dapat undangan. Saya pernah dapat undangan untuk menghadiri upacara 17 Agustus di istana. Saya dapat undangan. Senangnya minta ampun Bapak Saudara. Senang banget. Berbunga-bunga, mulai dipamerin. Aku dapat ini loh undangan untuk ikutin upacara di istana. Ngomong di istana. Begitu nyampe istana masuk, senangnya foto. Udah upacaranya jam berapa? 2 jam sebelumnya udah nyampe di sana. Ya kadang-kala kita menghormati sesuatu di dunia ini ketika kita lupa untuk memperlakukan Tuhan kita dengan cara yang sama. Lupa. Datang ogah-ogahan. Udahlah, minggu depan masih ada kok hari Minggu. Ya kan? Ya, selalu begitu. Belum tentu minggu depan ada lagi hari Minggu. Kalau Tuhan sudah panggil saudara, kan gitu ya. Nah jadi banyak orang yang menganggap sepele. Maka saya katakan orang-orang demikian terkutuk, ya, yang tidak menghargai hadirat Tuhan, ya, menjadikan games itu Allahnya, diperbudak, ya, diperbudak dengan hobi, Sekarang banyak orang San Mori, saya pikir apa San Mori ya, yang punya motor besar gitu, apa San Mori ya? Ternyata apa ya? Santai morning, ya, santai morning pada hari Minggu. Ya. Jadi hari Minggu itu mereka khususkan untuk apa? Santai, jalan touring kemana gitu ya. Nggak lagi hari Minggu itu bukan lagi dipakai untuk Tuhan, tapi dipakai untuk memuaskan hobinya. Ya. Hobi salah nggak? Nggak salah. Tapi ketika hobimu menjadi lebih tinggi daripada Tuhan, maka itu sudah menjadi salah. Engkau sudah memberhalakan hobimu. Bertobat. Ya. Keluarga bisa saja menjadi berhala juga, menjadi Tuhan, menjadi Allah dalam hidup kita. Ya. Suami, istri, dan lain sebagainya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita
ternyata dalam hati kita sudah ada Allah lain. Dan itu sebuah kekejian di mata Tuhan. Yang keempat, panjang ya. Yang keempat, ya. Ayat yang keempat dikatakan apa? Jangan membuat patung, ya, menyerupai apapun juga. Ya. Jangan membuat patung menyerupai apapun juga. Untuk apa? Kan itu. Untuk apa? Untuk disembah. Untuk kita beribadah. Karena dikatakan apa? Allah adalah Allah yang cemburu. Ya. Kalau suami tidak punya rasa cemburu, perlu ditanya juga. Istrinya melenggong-lenggong di luar sana. Suaminya bilang, oh teruskanlah istriku, teruskan. Ya. Lanjutkan. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri suami. Betul nggak? Ya, kalau suami yang benar, lihat istrinya begitu, pasti akan ditegur. Kurang pantas. Kamu sudah berkeluarga. Betul nggak? Ya, suami yang ini. Artinya apa? Ada rasa cemburu. Ya mulai melenceng-melenceng sedikit, ditegur Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini firman Tuhan, dia menyamakan dirinya seperti manusia, bahwa dia juga mempunyai rasa cemburu. Cemburu itu apa? Ketika engkau menjadikan sesuatu, engkau bersujud dan menyembah kepada dia. Ya. Makanya dikatakan jangan membuat bagimu patung-patung atau menyerupai apapun juga. Pertanyaannya, ya, saudara kita dari umat Katolik, mereka banyak patung. Ada patung Tuhan Yesus, ada patung Bunda Maria, ada patung orang-orang kudus, ada patung Santo Paulus, ada Santo Petrus, dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Sudah melanggar firman ini dong? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena tidak pernah saya lihat orang Katolik sujud menyembah kepada patung. Ya. Tidak pernah mereka sujud menyembah dan tidak pernah mereka mengatakan inilah Allahku. Dan mereka tidak pernah khusus beribadah di depan patung ya. Enggak. Tapi kenapa mereka buat? Yang saya pelajari, mereka buat patung-patung itu sebagai tanda untuk mengingat pribadi-pribadi ini dalam diri kita. Itu sama seperti kalau di rumah kita ada foto. Ada foto yang orang tua kita yang sudah almarhum, yang sudah lama meninggal. Ya. Kenapa harus ada fotonya? Supaya kita mengingat orang ini pernah hidup. Orang ini pernah ada di dalam dunia. Ya, orang ini yang ini seperti ini. Jadi ada yang kita bisa ceritakan. Ya, jadi itulah konsepnya kalau di dalam Katolik. Jadi jangan terlalu cepat kita berkata mereka sesat. Ya, karena banyak orang gampang sekarang menyesatkan. Sesat menyesatkan, ya. Si A menyesatkan si B menyesatkan si C A tanpa dasar. Ya. Nah, kembali kepada firman. Yang pada intinya adalah bukan masalah patungnya, tetapi masalah kita lihat sifat hati Tuhan yang cemburu. Ya, yang tidak mau diduakan. Ya. Makanya kalau dalam hidup kita, jangan sampai kita menduakan dia. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, percayalah dengan 100%, sungguh-sungguh. Jangan ketika saudara percaya dia, tapi saudara masih percaya yang lain. Saudara masih percaya, ini yang lagi heboh, Gus Samsudi. Ya, tangkap. Masih banyak orang percaya mistis. Ya, saya lagi belajar untuk menggandakan uang. Nanti kalau saya sudah bisa, saya akan kasih tunjuk sama saudara. Ya, ternyata saya udah tahu tekniknya. Tinggal prakteknya harus ini. Ya, nanti akan keluar dari tangan saya uang, uang. Oh. Saya lagi belajar. Bukan untuk jadi dukun, tapi untuk menunjukkan kepada saudara bahwa itu semua adalah penipuan. Gitu loh. Tapi masih banyak orang yang percaya kepada hal itu. Itulah yang mendukakan hati Tuhan. Kok kamu percaya sih pada seperti itu? Anak-anak muda masih suka lihat apa? Resi, bintang. Bintangmu apa ya hari ini ya? Dulu suka saya memang bintang. Kalau saya Aries, ya, karena lahir di bulan April. Ya, Aries. Hari ini Aries akan mengalami apa ya? Ada. Ini. Kamu akan berhasil, kamu nanti akan bertemu ini. Katanya kamu akan bertemu dengan wanita yang cantik. Hari itu gak pernah ketemu tuh.
Ya. Mulai mereka-reka, mulai meramal. Ya, jadi saudara jangan pernah mau diramal ya. Jangan pernah mau diramal. Karena itu apa? Sudah menyakiti hati Tuhan. Karena saudara percaya kepada ramalan. Banyak orang sekarang kayak gitu. Ya. Dengan mengataskan nama Tuhan. Oh ini benar kok. Kakak saya di kampung masih suka begitu. Ketika ada masalah, oh jangan-jangan itu udah orang bikin-bikin itu. Ya, jangan-jangan itu orang yang kirim itu. Nah, dia pergi ke dukun. Ya dukunnya bilang apa? Karena hatinya bilang, kayaknya ada yang bikin. Dukunnya bilang apa? Nggak mungkin dukunnya bilang, enggak ada yang bikin itu sama abangmu, enggak. Apa yang dukun bilang? Oh iya betul ada. Ya. Dukun itu pasti mengiyakan apa yang kita ucapkan. Gitu loh. Jadi kalau masih saudara percaya hal-hal seperti itu sudah mendukakan hati Tuhan. Ya, dan saudara akan mendapatkan balasan dari dia. Karena dikatakan dia membalas kejahatan. Ya. Keturunan ketiga, keturunan keempat. Ya, kalau saudara tidak bertobat, maka itulah yang disebut dengan kutuk dosa. Paham ya? Ya, itulah yang disebut dengan kutuk dosa. Ketika nenek moyang kita berdosa, sudah bersekutu dengan berhala-berhala, dengan hal-hal yang di luar Tuhan. Ya, itulah yang disebut kutuk dosa. Keturunan pertama sampai keturunan keempat. Makanya penting kita patahkan setiap kutuk dosa dari nenek moyang kita. Karena itu ada nggak? Ada. Ya, kita patahkan kutuk-kutuk dosa itu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita dibebaskan. Amin. Jadi jangan lagi saudara, saya mau jemaat Tuhan, jangan lagi saudara sampai pergi. Ya, di sana ada orang pinter, di sana ada orang begini. Ya pinter bagaimana? Ya, ada satu lucu, dijual di online shop, dijual alat menggandakan pesugihan, bisa membuat kaya raya. Kenapa dijual? Karena lagi butuh uang. Paham ya? Ini kurang paham. Jadi alat ini, ya ini misalnya ini saya jual nih. Alat ini adalah alat pesugihan. Ya, dengan alat ini saudara bisa kaya raya. Ya, saudara bisa kaya raya. Saya jual ini. Kenapa saya jual? Karena lagi BU. Butuh uang. Loh, kalau butuh uang kenapa ini dijual? Ya ini aja yang dimintain. Paham ya? Kalau butuh uang ya ini aja, namanya pesugihan. Aduh, saya bilang, tapi ada orang yang gitulah, kalau masih hatinya, pikirannya dibutakan dengan ilah jamak. Ayat yang terakhir. Ya. Ayat yang kelima. Nah, ini yang penting kita baca ya. Nah, ayat yang kelima, yang keenam. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Inilah janji Tuhan. Kalau saudara setia sama dia, kalau saudara pegang perintah-perintahnya, maka dia juga akan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kiranya saudara dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak butuh perantara untuk berfirman. Ya, dia bisa lakukan itu. Ya, dan kita harus ingat siapa Allah yang kita sembah. Ya, dialah Allah yang sudah berkorban, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, membawa kita dari kutuk dosa kepada kehidupan yang kekal dan pengampunan. Amin Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dan jangan sampai saudara ada Allah lain di hidupmu, di hatimu. Ya. Dan yang keempat tadi dikatakan apa? Jangan saudara membuat patung untuk disembah. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Dia akan membalas setiap kejahatan yang kita lakukan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan juga kita pagi hari ini akan menyiapkan hati dan hidup kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari saya undang para pemain musik dan saya undang well singers untuk maju ke depan. Untuk respon kita terhadap firman Tuhan ini dan untuk respon kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, mari kita angkat satu pujian.
aku rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita berdiri semua, kita angkat puji dari awal. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Biar musik mengalunkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara, mari engkau renungkan kembali firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pagi hari ini. Apakah masih ada Allah-Allah lain di hatimu? Apakah engkau masih menyimpan, engkau percaya kepada hal-hal yang lain? Ketika firman Tuhan datang pagi hari ini, biarlah engkau bertobat dan melepaskan semua itu. Dan biarlah engkau senantiasa mengingat akan Tuhan yang sudah berkorban melepaskan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kita mau berkata bahwa kita senantiasa hanya mau beribadah hanya kepada Dia saja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kembali pujian ini dan saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, Mas Yadi dan Pak Yus. Silakan maju ke depan. Dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Oh, Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari katakan, siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus.